Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa karamatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. An Abi Mas'udin Uqdata bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Mas'ud dawuh, beliau berkata, qala Rasulullah, takon sapa Ibnu Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah dawuh, berkata Rasulullah berupa apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya perkara yang telah dimengerti banyak manusia pada zaman para nabi terdahulu tentang ungkapan. Sesungguhnya ungkapan yang terkenal pada masa kenabian dahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, tatkalane ora isin sira, fasna mongko agawe sira ma ing apa sita kang karep sapa sira. Jikalau kau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini maksudnya hadis adalah pengancaman. Para nabi dan rasul pada saat itu sudah tidak peduli lagi terhadap umat yang pada saat itu umat itu mayoritas membenci dan menolak ajaran beliau. Jadi cara orang itu sudah putus asa, orang tua terhadap anak. Udah sesukamu, kau manut mengikuti saya, terserah menolak atau tidak mengikuti saya juga terserah. Ini makalah yang terkenal yang dimengerti banyak manusia pada saat kenabian dulu, sehingga selain Nabi Muhammad itu mayoritas terakhir kesimpulan ngambil spekulasi seperti itu. Jikalau kau tidak mau
nggak kena aku eman, ya terserah kau lah. Begitu. Sebab pada saat itu memang dari zaman ke zaman umat itu menolak ajaran para rasul. Ini menolak, Pak. Hanya satu ajaran Rasulullah. Ani'budullaha, arahkanlah ruhaniyahmu hanya pada Allah. Imanlah ruhaniyahmu itu hanya pada Sang Yang Tunggal. Hanya itu. Wajtanibut taghut, dan keluarlah kau dari belenggunya nafsu. Hanya itu. Sehingga digambarkan zaman Nabi Lut, ada laki-laki suka laki-laki, wanita suka wanita. Pada saat itu kan gambaran aja. Cuman substansinya, maksudnya adalah manusia sudah tidak mau lagi disuruh menanggalkan ruhaniyahnya itu berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Berarti gak zaman dahulu saja, juga sekarang sama. Cuman waktu dan momennya itu gak sama. Bajunya tidak sama, cuman pelakunya sama. Laksana seperti itulah. Banyak sekarang yang menolak ajaran-ajaran dinul haq yang bersumber dari Al-Quranul Qadim. Ditolak. Seperti halnya saya mengungkap hadis ini dari sudut batiniyah atau makna sirinya itu di situ. Kalau makna zahirnya sudah jelas lah. Inna mimma adroka, sak temene perkara adroka kang den kenal sapa annasu menungso min kalamin nubuwah, saking ungkapan para nabi al-ula kang dulu kang biyen iku idza lam tastahi. Lah ini ya udah, kau tidak mau ikuti syariatku, terserah Anda. Gitu. Lah, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para rasul, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu terkait apa? Hadis selanjutnya pada 21 tentang masalah iman. An Abi Umar, wakilah Abi Umar Sufyan bin Abdillahi Tsaqafi radhiyallahu anhu qol, dawuh sapa Abi Umar, kultu ngucap sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi. Ingsun sapa? Abi Umar. Kul ya Rasulullah, dawuhi takon li ajari panjenengan lima ing ingsun fil islami ing dalem perkara Islam. Kaulan ing siji ucapan, la as'alu anhu, ucapan la as'alu kang ora takon anhu saking kaul ahadan takon ing menungso ghairu kang sakliyane ira. Abi Umar iku dawuh tekok utawa ia takon bertanya terhadap Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, katakanlah terhadap saya tentang Islam.
ucapan pertanyaan saya ini tidak akan aku tanyakan terhadap seseorang kecuali terhadap panjenengan, terhadap engkau, lamun engkau menjawab. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi. Cuman satu jawabannya. Iki takok Islam dijawab langsung ihsan. Ya bisa dikatakan gitu. Amantu imano siro, amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Tok. Sumastaqim mongko terusno, maka teguh kena. Katakanlah amantu saya beriman terhadap Allah saja. Sumastaqim, maka teguhkanlah keimananmu terhadap Allah. Maksudnya apa Pak ini? Itulah keimanan di dalam hatimu yang sudah pada hakul iman, bukan nurul iman lagi. Iman hanya terhadap Sang Yang Tunggal yang sebagai pelaku satu-satunya, tidak ada yang lain atas segala aspek apapun yang terjadi baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Jikalau ruhaniyahmu sudah iman hanya pada Allah, hanya pada Sang Yang Tunggal, baik perbuatan yang dikatakan secara syariat di dalam 4 waktu, balak nikmat taat maksiat, maka fastaqim, teguhkan, kuatkan terus sampai matimu pun harus begitu. Inilah yang kumaksud dengan adanya khalwat uzlah ruhaniyahmu itu. Iman berubah, berhijrah dari iman terhadap selain hidup, kemudian hanya pada hidup, kuat no terus. Bahasa khalwat ketika su'ul basirah, kuatkan sampai kepada hakul basirah, sampai bertemu dan perangkul-rangkulan. Fastaqim. Hal ini dituangkan Allah di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Innalladzina amanu, innalladzi sak temene wong akeh iku qalu kang padha dawuh sapa ladzina, kang padha ngucap. Apa ucapannya? Rabbunallahu, utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah. Sumastaqamu mongko nuli padha istiqomah meneguhkan sapa alladzina tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya banyak orang yang di situ berkata, saya beriman hanya pada Allah. Sumastaqamu, lalu saya bersikukuh hanya padanya. Artinya ruhaniyah yang sudah sampai pada sirul asror, sudah mengenal Allah lewat su'aul basirah untuk menuju hakul basirah. Untuk menuju hakul basirah itu sumastaqamu, dia terus istiqomah dalam berzikir. Kalau ini sudah dilakukan, tatanazzalu, mongko padha mudun alaihim ing atase mereka yang berzikir tadi sapa al malaikatu, piro-piro malaikat. Tentunya
atas dasar perintah Allah. Berarti jenengan yang selalu mengistiqomahkan zikir untuk sampai pada hakul basirah, itu Allah memerintahkan malaikatnya untuk turun. Nyapa turun kei buka apa kei ngombe ya, perlu dipertanyakan juga. Mereka berkata, alla takhafu wa la takhzanu wa abshiru bil jannah. Janganlah kau khawatir, gelisah, wala tahzanu, dan janganlah kau takut. Otomatis Pak. Inilah yang kumaksud yang pernah kukatakan dari sebuah kalam mutiara. Allah akan menurunkan waridnya hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa warid? Adalah malaikat Allah. Siapa hamba yang dikehendaki? Merekalah yang sudah mengistiqomahkan zikir di dalam sirul asrar. Ini diisyarahkan dalam hadis di sini tentang masalah ayat ini tentang masalah Rabbunallaha tsumastaqamu. Kalau dalam hadis tadi amantu billahi fastaqim, sama ini statusnya. Apa? Hati atau ruh yang sudah di titik hakul yakin, di titik rohaniyah itu iman hanya pada Sang Yang Tunggal. Berarti inilah pelajaran yang sudah kita terima di jalur dinul haq. Di situ ada pembimbingan berupa bagaimana caranya ruh menancapkan iman yang sebenar-benarnya hanya terhadap Sang Yang Tunggal. Maka ayatnya diteruskan tsumastaqamu, hadisnya diteruskan fastaqim, sama Pak. Istiqomah no terus zikirmu sampai kapanpun. Cuman mengapa Jaya Baru memberikan waktu 40 hari 40 malam? Itu adalah start pertama sebagai barometer Anda untuk lebih tekun. Waktu-waktu digunakan hanya fastaqamu, hanya berzikir istiqomah itu tadi. Yang kedua, supaya terlepas dari 40 hari 40 malam, Anda dengan mudah membiasakan diri hati berzikir sekalipun menghadapi kondisi apapun, mudah nantinya. Karena 40 hari 40 malam dengan giat Anda lakukan yang tanpa punya tendensi apapun. Sebetulnya dikatakan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 99, sampai kapankah Rasulullah berkholwat itu? Sampai kapankah Rasulullah beruzlah seperti itu? Sampai kapankah Rasulullah membawa selalu tali Allah tersebut? Dijawab dalam surat Al-Hijr ayat 99, sampai mati. Bapak Ibu hadirin, apa maksud tujuan Allah
menyuruh malaikat turun di jagatnya ruh. Apa tujuannya itu? Di samping apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir dan lain sebagainya. Di situ beliau visi dan misinya adalah mengusir semua penjajahnya ruh di dalam jagatnya ruh. Apa itu? Nafsu itu kan sang penjajah diusir. Sana kau keluar, ini tempat khusus hambaku beruzlah menghadap pada Allah. Min asrafil majalis, ketahuilah hai nafsu, ini salah satu tempat yang disucikan Allah. Itulah alamnya arwah, jagati arwah jenengan itu diusir. Akhirnya ruh itu betul-betul menghadap pada Allah di setiap saat dan waktu. Tapi namanya nafsu iblis nggak sampai menyerah sampai di situ. Ya malaikat Allah, malaikat Allah, jangan dikira saya keluar itu nanti tidak masuk lagi menyerang. Enggak, saya tetap mengintimidasi. Aku mencari celah. Illa ibadakallah, kecuali hamba Allah yang tidak bisa aku cari celahnya. Innahumul muhlasin. Itulah hamba yang senantiasa istiqomah hatinya bermunajat pada Allah. Yang kedua, visi dan misinya adalah membawa nurul ma'rifatillah, membawa cahaya makrifat pada Allah, dari Allah yang diberikan terhadap jagatnya hati. Ingat, satu biji rais cahaya makrifat tatkala dijatuhkan di jagat dunia di siang hari jam 12 siang, maka reduplah cahaya matahari ini. Itu satu biji rais beras, maka jagat dunia ini sinarnya matahari tenggelam. Artinya lebih kuat cahaya makrifat Allah daripada cahaya matahari. Mengapa demikian? Karena cahaya matahari terbatas di dunia ini. Di dunia ini jagatnya terbatas, tapi jagatnya ruh tidak terbatas. Allah takhafu, janganlah kau khawatir atau takut, karena Allah siap melayanimu 24 jam. Dilayani kau 24 jam tanpa berhenti. Tidur kamu yo dinini bubukkan oleh Allah, dilus-lus oleh Allah, dikusuk-kusuk, ya dikusuk-kusuk namanya itu, diuru-uru oleh Allah. Kamu sakit selalu ditunggoni Allah, ditunggoni. Kau seger waras atau sehat, itu pun selalu ditunggoni Allah.
Nggak ada sesuatu yang tidak dikerjakan kecuali yang mengerjakan Allah. Kau tinggal apa? Tinggal hidup 9, artinya tinggal ngoten lah, tinggal nggih ya gitu. Oleh sebab itu Allah tahafu, jangan kau punya rasa takut, khawatir, bahkan gelisah. Wala takzanu, sama. Wa abshiru, dan berbahagialah kau bil jannah, dengan apa yang telah disiapkan Allah, allati kuntum tu'adun, allati kang kuntum kang ono sira kabeh iku tu'adun kang wis den janjekake. Ya, iki yang sudah dijanjikan. Jiwamu akan tentram, jiwamu akan damai tatkala ruhaniyahmu itu sudah bertemu oleh Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hadis yang ke-20 tadi itu bentuk jengkele para nabi dulu, ya. Para nabi dulu, sebab banyak di antara umat di situ menolak, dan Rasulullah tidak 1-2 kali memberikan saran, memberikan seruan, tapi fakta di lapangan tidak hanya ditolak, bahkan diserang balik. Ini semua makalah gara-gara utak nabi, mana pokal gawe nabi rasul. Ini bentuk sihiri rasul. Udahlah Pak, pokoknya nggak mau ada nggak ada enaknya. Beliau dulu itu nggak ada enaknya. Cacian, makian, hinaan dari masyarakat umat pada saat itu gak jauh berbeda, iya tak? Gak jauh berbeda. Apa yang kita dapatkan ketika kita menyerukan dinul haq? Ayo, sama, sebetulnya sama. Hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya. Tapi toh itu tidak akan menyurutkan keteguhan ruhaniyahmu untuk fastaqim, untuk terus mengistiqomahkan khalwat keteguhan hatimu pada Allah. Ini dalam hal pribadi. Kalau hal dalam umum, apapun rintangan di situ tidak menjadikan satu halangan untuk tidak kita serukan terkait hukum hakikat makrifat ini. Tapi pada saat dulu yang terkenal kalimah yang dikenal oleh seluruh umat, kalamun nubuwah al-ula adalah beliau itu mengatakan ya wis sakarepmu rek nek ngunu. Lah ini nemen, bahasa seperti itu sudah pasrah. Udah aku tak berhenti untuk bicara, tidak akan bicara, tidak akan menyerukan hukum-hukum hakikat ini, semuanya sudah selesai, terserah kau. Idalam tatkalane kuwi ora seneng fasna, ya yes, terserah kau. Ini yang terkenal
kalimah yang muncul para nabi. An-nubuwah berarti piro-piro nabi dulu. Seperti itu. Berarti kalimah ini mengandung satu ancaman. Apa ancamannya? Sudah dekat yang namanya penghapusan peta oleh Allah terhadap al-basyariyah, manusia ini, penghapusan peta. Yang kedua, ini tertanda beliau sudah tidak mau menyerukan lagi. Waktunya sudah selesai, habis sudah. Jadi beliau berhenti, tidak menyerukan dinul haq, udah. Berarti tertanda sudah waktunya tinggal sejengkal. Yang terakhir, udah beliau pasrah pada Allah karena sudah waktunya sudah selesai, ditutup buku. Selanjutnya beliau akan dikeluarkan dari zona tersebut. Iku pada saat-saat zaman kenabian dulu. Tentunya setiap rasul dikasih tahu oleh Allah, udah kamu selesaikan sampai ini, udah. Mesti Pak itu. Mulai zaman Nabi siapapun seperti itu. Terakhir zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Sehingga Rasulullah memberikan satu tanda terhadap kita sebagai umat. Salah satu tanda hari kiamat bagaimana? Kemarin kapan itu sudah kita bahas sedikit. Nanti ada satu zaman di mana umatku banyak sekali, banyak pengikutku, cuman laksana buih di lautan, diterpa badai ke barat, timur ke timur, nggak punya pendirian, nggak punya pendirian. Seperti buih di lautan. Artinya keimanan umat Islam itu goncang. Disulut pihak ketiga sedikit aja udah bermusuhan, perpecahan. Kita lihat di Timur Tengah pada tahun 90 bagaimana Irak dengan Iran, bagaimana Irak dengan Kuwait, akhirnya dihabiskan oleh Mamaria, ya, Irak dengan tuduhan ada alat senjata biologis pemusnah massal, nyatanya juga tidak. Itu umat Islam digoncang dengan pihak ketiga, nggak ada mutunya. Karena apa? Karena mereka tidak aman tu billah fil hakikoti, secara hakikat nggak ada imannya itu pada Sang Yang Tunggal, nggak ada. Imannya campur-campur Pak. Kamu aman tu billah, iya, di lesannya saja. Saya beriman pada Allah itu hanya di ucapan lesan, di hati telea nggak bisa Pak, kecuali mereka-mereka yang rohaniyahnya itu sudah istiqomah, sudah mendapatkan sirul asrar dan istiqomah menuju hakul basyirah. Kecuali ini golongan mukhlas ini Pak. Ya mohon maaf, sepanjang kami dididik di thorikoh berpuluhan tahun, iman masih pada makhluk Pak.
ada makhluk. Nggak ada penegasan harus pada sang yang tunggal ini. Cuman kau harus ketemu tracake kuntulmi bermek ngono tok. Tandane kuwi nek wis mlebu nang alam gung lewang liwung. Siapa nggak bingung, Mbak? Muter-muter mencari gali kangkung. Muter-muter setiap kangkung dipetek ning kali dulu itu. Dilihat ya bolong, Pak. Endi gali? Kita cari metode, disuruh mencari sesuanya angin, nggak pernah tahu. Wong metode nggak disampaikan yang dengan jelas ya susah. Sekarang enggak, sudah metode disampaikan, tinggal kita berjalan hanya sesuai dengan ayat ini, hadis ini. Amantu billahi fastaqim. Loh ini loh kesimpulannya semua. Wong yang ditanyakan Abu Hurairah itu tentang Islam, mengapa di sini jawaban Rasulullah itu kok gak engkau la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasul, kok gak seperti itu? Kok malah jawabannya Kanjeng Nabi itu adalah qultu amantu billahi fastaqim. Kok jawabannya begitu? Lah lucu tuh ya. Ini jawaban ihsan, Pak. Tanyai Islam tapi jawaban beliau ihsan. Ya ini substansinya. Sudah benar. Artinya Islam iman ini dalam ihsan. Sudah diringkes sistemnya. Kalau kita jabarkan pada dunia hakikat kita, udah sirul asr begini. Tanamkan, sadarkan rohaniyahmu, hanya sang yang tunggal itu yang berperan atas segala apa yang ada dirimu dan di luar dirimu. Tanamkan terus sambil lisannya hatimu mengucapkan Allahu Allahu Allah. Rohaniyahmu imankan, rasakan, di situ ada hidup yang belum kau bisa lihat. Gak apa-apa, laksanakan terus sambil keluar masuk hatimu, nafasmu, baca itu, lisanmu mengucap Allah, tapi ruhaniyahmu harus merasakan itu. Terus kalau kau sudah iman betul loh ya, sampai kapan fastaqim? Kalau dalam surat Fussilat tadi tsumastaqamu lah, teruskan, teguhkan, istiqomahkan terus. Itu cara kau untuk mendapatkan hakul basirah di situ. Duh, gampang sekarang. Dulu jangankan kita dikasih seperti ini, tanya saja langsung dikaplok, Pak. Iya. Saya berulang-ulang kali mendapatkan pisuan COK niku luar biasa. Iya. Iya. Nggak dikasih tahu malah dipisui. Hanallah. Inilah mengapa zaman sekarang lebih mudah. Rahasia mengapa tahun 2006 dulu banyak menganggap bahwasanya saya gila. Ini jawabannya ini. Ini jawabannya. Cuman banyak masyarakat yang tidak mengerti sehingga berspekulasi yang kurang enak didengar, tetapi itu sudah merupakan fisik akademik kami, sehingga dengan begitu yang diuntungkan adalah kita yang hidup di zaman sekarang ini.
gak seperti dulu. Bagaimana bisa cair Pak dulu itu? Wah, pokoknya masyayikh kalau dawuh kita nggak boleh tanya, nggak boleh. Sebab apa dasarnya? Yang membikin kau paham gak paham ya Allah, udah gak usah kakean itu. Begitu dulu itu, ya Allah, kejam Pak, itu kejam. Tidak hanya marah lewat ucapan fisik. Yang dulu itu kita percaya, guruku mesti ngomong, aku nempeli ngakmu iku mukul kamu, itu tidak mukul kamu, tapi mukul setan yang ada pada dirimu. Ini percaya aja kok. Jaduke kita ya sakit. Ya, oke, tapi tidak ada rasa marah, dendam apalagi terhadap sang guru, tidak ada. Kalau sekarang Pak, tak tunggu di luar. Allah, urusan polisi. Dulu santri itu nggak berani bilang orang tua kalau diajar oleh gurunya, nggak berani. Orang tua dulu pasti akan nambahi Pak, nambahi. Karena orang tua dulu berpedoman, jikalau guru, jika kau nggak salah, gak ndablek, gak beling, gak mungkin guru nyambok kamu, nggak mungkin. Ngono. Kalau sekarang bagaimana? Yang datang ke guru bukan anak, orang tua. Ngelabrak akhirnya urusan polisi. Ini perbedaan anak dan orang tua pada saat zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, apalagi kita disiplin di dalam agama luar biasa, luar biasa. Anak dulu sekarang kalau sore kalau nggak pakai sarung Pak, kalau ngumpul di rumah, wah, orang tuanya yang gegeran. Harus ke surau, harus ke langgar. Kalau sekarang itu nggak boleh tidur di rumah, nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Wong tua di rumah ben berkasih mesra mbek istrinya itu gak ono sing ganggu, mangkane anak ya akeh. Sebenarnya nggak gitu, bang. Gak ono sing dibadok. Udah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau hadis 20 tadi sudah turun, berarti ini tetanda Allah wis pegel. Ya, Allah sudah pegel. Sudah capek ya. Nah, di situ dikatakan, kalau kau maumu seperti itu sakarepmu, di dalam tasna, udah sakarep kau untuk melakukan apa yang kau lakukan, oke, silahkan. Berarti nggak ada seruan untuk ruhaniyah tinggalkan selain Allah, nggak ada, karena sudah final, sudah final. Ada toh Pak, anak itu, umat itu ada dikandani, dikasih tahu, dinasehati atau tidak, itu tetap nggak percaya, tetap nggak percaya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang dinul haq atau tidak, tetap la yu'minun, tidak akan pernah percaya. Lah, golongan yang seperti ini ternyata Pak, ternyata di dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, ulaika
fi dhalalim ba'id, yaiku ahlul kitab, ahli kitab, ahli cendekiawan yang selalu mendahulukan ngejokno akali. Loh, apa? Akal yang didahulukan. Jadi dia ahli kitab atas kecerdasannya, atas kepinterannya. Di situ dia hadapkan sebagai alat untuk mendebat apa yang disampaikan para rasul pada waktu itu. Sama dengan sekarang. Mestinya dengan iman ini dia terima, bukan akal. Oleh karena mereka ini termasuk golongan ahli kitab yang orientasinya itu di akal, maka dengan senjata itulah dijadikan sebagai alat untuk mendebat dan memusnahkan makalah-makalah, fatwa-fatwa yang mengajak rohaniyah hanya pada Sang Yang Tunggal. Berhasil mereka. Terkuburlah ajaran ini mulai saat zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai tahun 2014 ini tenggelam dia. Udah tenggelam. Hanallah, nggak ada yang berani berbicara tentang dinul haq di tengah masyarakat umum. Lawang bicara di tengah masyarakat khusus aja, di situ masih bisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Diatur kalimahnya pakai takwil, kalimahnya pakai isaroh, tidak terang-terangan. Yes, memang begitu, Pak. Tenggelam. Laksana ikan lele mau jombol ditutuk, jombol ditutuk, jombol ditutuk. Dia jadi raja masa keemasan, tapi sekarang sudah mulai loh roda berputar, Mak. Kata Joyoboyo, tenggelame watu hitam, tenggelami gabus, kambangi watu hitam. Tenggelamnya gabus, terus terapungnya watu hitam. Watu kok terapung kok ya piye lah, gak masuk akal. Caranya bagaimana biar batu itu terapung? Airnya dihilangkan, terapung. Bagaimana gabusnya tenggelam? Ya di bawah apa? Di bawah batu. Wong airnya di bawah batu, airnya kan habis, Pak. Loh, gabusnya ya melak mudun. Apa? Isi dunia di dalam hati kita laksana air. Ini yang menenggelamkan rohaniyahmu. Kesenangan dunia ini yang menenggelamkan. Tenggelamlah rohaniyah kita. Lah, kita ingin bebas dari tenggelamnya rohaniyah dari air, ya airnya kita kuras, Pak. Airnya kita habiskan. Inilah maksud nafi, pembersihan isinya la ilaha di dalam hatimu biar muncul illallah. Caranya bagaimana kita nguras atau menghabiskan air itu di lautan,
lautannya kita kuras. Di dalam lautan ternyata banyak naga, Pak. Anda nggak bisa menang kalau Anda perang melawan naga di situ. Sebab naganya di dalam laut. Kau kalau di dalam laut nggak bisa bernafas. Bicaranya kau menang atau kau tidak akan pernah menang tarung sama ikan paus. Wong tarungmu itu di alamnya ikan paus. Ruhaniyah tidak akan pernah menang melawan nafsu. Lah ruhaniyah perangnya di alamnya nafsu, kekarepan apapun. Caranya bagaimana? Hilangkan air itu, kuras Pak, dikuras, disedot, bikin diesel ya. Wah, habiskan, ikannya mati dewi nanti. Kau nggak usah perang, pausnya mati sendiri. Naganya mati sendiri nantinya. Wong naga itu ada di dalam laut. Artinya kehendak apapun dalam diri kita nafikan, kita fanakan, kita buang semuanya. Barulah Anda dikatakan sebagai pemenang. Sama itu tadi ya, sekarang zamannya sudah begitu. Sehingga tiap saat, tiap waktu, mengapa fastaqomu, kata surat Fusilat ini tadi, sumastaqomu, terus istiqomah no. Kau berzikir sirul asr sampai ke puncak fana'u dzikri. Itu semata-mata dalam hal peneguhan imanmu, pembunuhan karakter nafsu dalam dirimu. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait hadis 20 dan 21. Urusan hari raya belum khatam, yuk kita teruskan setelah hari raya. Riyaya ya urusan riyaya dewi kon, urusan ngaji ya ngaji. Gak iso ngaji ning kene ya ning YouTube ngoten mawon lah, apa bingung. Ini tadi kemarin sudah kami hisab atau kami ukur dengan rubuk matahari jatuhnya 1 Syawal mungkin ya. Untuk Jaya Baru itu hari Kamis maghrib itu sudah takbir kita, itu sudah jatuh 1 Syawal untuk Jaya Baru loh ya. Untuk yang lainnya terserah. Urusan dewi-dewi. Sekarang sudah hari Selasa, besok Rebo mancing. Gak kerja, tadi sudah hari terakhir kerja, besok cuti lah. Ngaji tetap jalan Pak. Urusan kui mulai gak mulai urusan jenengan. Masih wong sitok gindil tak jekno. Kurang ya apa sih ya. Cuman nanti entah waktunya dialihkan atau enggak, apa kata nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Oke, itu mungkin ini untuk pribadi Pak ya, untuk pribadi tentang 1 Syawal ya. Saya tidak mengajak yang lainnya ndak. Jadi hisab sudah dilakukan, lewat rubuk pun matahari sudah dilakukan, ternyata jatuhnya hari Kamis malam Jumat. Guys, kita nunggu pemerintah ru'yah hilal Pak ya. Kita ngeru'yah hilal, nanti jatuhnya apa terserah. Yang penting Jaya Baru habis maghrib menjelang maghrib hari Kamis itu Allahu Akbar angatan benar. Bon. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog Bapak ya. Yang di majelis maupun di luar silakan, kami tunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula Suhadi saking Menganti Gresik, Gus. Nggih. Badhe nangkletaken awal mulanya rohaniah bisa beriman kepada Allah, Gus. Demikian saja pertanyaan kula, Gus. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula ruhaniyah dikatakan beriman pada Allah setelah dia itu lama banget hatinya itu menyekutukan Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ketika ruhaniyah ini sudah sadar bahwasanya selama ini ruhaniyah menyekutukan Allah, ruhaniyah selanjutnya pasti akan melakukan apa yang sudah didawuhkan Allah dan didawuhkan Allah di dalam Al-Quran dan dijalankan dawuh dalam hadis Rasulullah tadi. Kalau kita awal mula bertanya itu, awal mula sadarnya itu karena pertama ketika Rasulullah menghadapkan ajaran dinul haq dan disertai hidayah Allah, itu awal mula rohaniyah sadar diri. Tapi mayoritas banyak rohaniyah manusia itu yang menganggapnya ini angin lalu, nggak goyah belas rohaniyah. Hitungan sedikit rohaniyah itu menerima dinul haq ini, hitungan sedikit, karena dia tidak memakai akal tapi memakai naluri, memakai iman, sehingga bisa menerima ini. Disitulah awal kesadaran rohaniyah seseorang itu, kalau selama ini dia itu berlaku menyekutukan Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah. Sesungguhnya mereka ini sebetulnya memungsuhi Allah. Dia tidak merasa kalau setiap saat dilayani Allah. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang halus pada dirinya atau di luar dirinya yang selalu melayani. Itulah Sang Yang Tunggal. Sebab tanpa itu tidak akan pernah terjadi kita bisa makan, minum, bekerja dan lain sebagainya. Tidak akan pernah bisa. Subhanallah. Tatkala ruhaniyah sudah bolong hatinya, sudah menerima ajaran ini, dia pasti akan ditanamkan Allah yang namanya kerinduan untuk betul-betul bertemu terhadap Allah. Allah menanamkan guru sejati. Allah menyiapkan semua apa yang perlu disiapkan dalam rangka menerima Anda. Dibimbinglah kita, selalu diberikan hidayah petunjuk untuk bisa sampai pada Allah. Fatalaqa Nabi Adam bisa sampai kembali pada Allah karena satu, Pak.
Fatalaqqa Adamu, fatalaqqa mongko gelem nerima sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi saking pangerane Adam. Nabi Adam mau menerima apa yang datangnya dari Allah Tuhannya. Apa? Kalimatin. Inilah dinul haq. Ketika beliau sudah mau menerima dan tertanamlah dalam hati rindu bertemu Allah, fataba alaih, Allah akan menghapus seluruh kesalahan baik yang dilakukan oleh jasmani, lebih-lebih rohani. Sebetulnya Pak, kesalahan yang paling fatal, paling berat adalah rohani, menyekutukan terhadap Allah. Kalau jasmani mah mohon maaf, menurut pandangan hakikat jasmani itu maksiat kecil-kecil. Rohani ini yang terbesar. Apa? Menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu di atas, menderajatkan sesuatu sama dengan Allah. Buktinya mana? Tapi kita nggak terasa. Siapa yang kasih kau? Si A, si B. Siapa yang bikin ini? Si A, si B. Iman kita dihadapkan situ, sama halnya kita mensederajatkan si A dan si B terhadap Allah di dalam hatimu. Apakah itu enggak menyekutukan? Makanya di dalam dinul haq kita temukan namanya syirik jali, juga ada syirik khafi. Itu saat kita menjadi orang yang pangkat, pasti zalim dengan pangkat itu. Saat kita kaya, pasti zalim dengan kekayaan itu pada Allah. Zalim terus, zalim terus. Subhanallah. Sekarang sudah sadar diri, itulah rohaniyah. Kalau ditanya sadarnya awal dari apa? Seruan guru sejati dan bersamaan hidayah Allah. Ini kalau tanya rohaniyah sadar, itu sebabnya di situ. Tanpa hidayah Allah tak akan rohaniyah itu sadar. Sebetulnya Pak, hidayah itu selalu turun, cuman oleh karena rohaniyah kita menolak, akhirnya kita menganggap bahwasanya itu angin lalau. Ahli kitab inilah Pak yang menolak Pak. Wah, bukan orang kecil-kecil Pak ahli kitab itu. Orang wah, pokoknya wah dalam hal pikirane, dalam hal alim segala-galanya. Kalau ahli kitab saya katakan dari unsur kaya, ya wong sing sugih Pak. Bukan prejengan Anda yang gak punya apa-apa ini. Prejengan kita nggak punya apa-apa. Justru orang yang seperti ini mudah nyantol, mudah menerima dinul haq. Karena apa? Penghalangnya tidak begitu berat. Mereka penghalangnya berat-berat Pak. Wah. Makanya berbahagialah hai kau orang fakir, orang miskin. Makanya mengapa Kanjeng Nabi, aku suk gembelno wong sing melarat, wong sing miskin. Wong beliaunya itu loh ya juga orang miskin, anak yatim piatu pisan dan lain sebagainya. Itu Pak ya. Lah terus kemudian kalau hatimu sudah amantu, kultu amantu billah, selanjutnya jenengan fastaqim, teguhno iman itu, bangunan iman itu dalam hatimu dengan mengistiqomahkan dzikir sirul asrar. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.